Selamat sore, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, marilah kita mengikuti warta jemaat pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023. Yang pertama, warta keuangan. A. Penerimaan per tanggal 8 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2023 sebesar Rp89.931.500. B. Pengeluaran per tanggal 8 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% sebesar Rp27.732.000. B. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp15.837.200. 2. Setoran wajib ke klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp7.918.600. Kemudian C. Belanja jemaat per tanggal 8 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2023 sebesar Rp27.589.000. 2 Romawi, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi sebanyak 332 orang. Ibadah jam 9 pagi di gedung gereja sebanyak 772 orang, melalui live streaming sebanyak 278 orang. Ibadah jam 17 atau jam 5 sore di gedung gereja sebanyak 312 orang. 3 Romawi, warta ibadah. A. Ibadah Minggu 15 Oktober 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi tadi dilayani oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watofa STH, Majelis Piket, Rayon Ampera, pemain organ Saudara Doni Siloil Yanan, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Kedua, ibadah pada jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Andris W. Choi MTH, Majelis Piket, Rayon APO, pemain organ Bapak Penatua J. Nusi, Kantoria Ibu Deb Sewerisa Manovandu. Ketiga, ibadah pada jam 5 sore saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andus Richard Apai, Majelis Piket, Rayon Asrama Polisi, pemain organ Bapak Y. Mansi, Kantoria Ibu Mike Kaiba Kawaine. 4. Ibadah di pos pelayanan Arius Rayon APO pada jam 9 pagi
dilayani oleh Bapak Pendeta Albert Faidiban STH, pemain organ Bapak Omega Tuange. Kelima, ibadah di Gedung PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 9 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Simontir STH. 6. Ibadah di Gedung PAR Irene Rayon Oikumene jam 9 pagi dilayani Bapak Penatua Yakobus Rahael SE. 7. Ibadah di Gedung PAR Via Dolorosa Rayon Percetakan pada jam 9 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Franz Fokames STH. B. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 jam 5 sore atau jam 17. Yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Agus Subardi, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Romawi 4, warta tambahan. A. Aksi pembatas Alkitab. Guna menopang kegiatan apresiasi seni Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Pengharapan, Panitia Pengembangan Bakat dan Apresiasi Seni melakukan pencarian dana melalui aksi pembatas Alkitab pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023, pada ibadah Minggu jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga. Majelis memohon dukungan jemaat bagi aksi dimaksud. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. B. Kotak penopang pelaksanaan sidang jemaat. Guna menopang pelaksanaan sidang jemaat GKI Pengharapan ke-33 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023, maka akan diletakkan kotak aksi penopang pelaksanaan sidang jemaat. Melalui majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. C. Sakramen Perjamuan Kudus mensyukuri 67 tahun hari ulang tahun GKI di Tanah Papua. Mensyukuri 67 tahun hari ulang tahun GKI di Tanah Papua, maka akan dilaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023. Pelayanan perjamuan kudus yang pertama dilaksanakan pada ibadah jam 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur, dan pelayanan perjamuan kudus yang kedua dilaksanakan pada ibadah jam 7 atau jam 19 waktu Indonesia Timur. Pelayanan perjamuan kudus hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 hanya dilaksanakan di Gedung Gereja Pengharapan dan di Pospel Arius APO pada jam 7 pagi, sedangkan gedung-gedung PAR merupakan ibadah Minggu biasa. D. Amplop persepuluhan dan pengucapan syukur. Disampaikan kepada jemaat bahwa demi tertibnya pelayanan ibadah di hari Minggu, maka pemberian amplop persepuluhan dan pengucapan syukur dari jemaat tidak lagi diserahkan pada hari Minggu, tetapi diserahkan di setiap hari Sabtu mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 3 siang. Amplop-amplop tersebut akan diterima dan dicatat oleh bendahara jemaat. Nama-nama pemberi amplop persepuluhan dan pengucapan syukur akan ditampilkan pada layar infokus di ibadah hari Minggu.
Apresiasi Par Jemaat GKI, apresiasi seni Par Jemaat GKI Pengharapan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKI di Tanah Papua tanggal 26 Oktober 2023, maka Badan Pelayan Persekutuan Anak dan Remaja BPPAR Jemaat GKI Pengharapan Jayapura melalui Panitia Pengembangan Bakat dan Apresiasi Seni akan melaksanakan kegiatan apresiasi seni, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk melatih dan mengembangkan bakat serta potensi anak-anak sekolah minggu Jemaat Pengharapan Jayapura. Bakat-bakat tersebut akan ditampilkan dalam bentuk apresiasi seni yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023, ditunda pelaksanaannya ke hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di Auditorium RRI Jayapura. F. Rapat evaluasi pelayanan dan rapat diperluas. Dengan ini kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 akan dilaksanakan rapat evaluasi pelayanan dan rapat diperluas guna menyusun program atau kegiatan pelayanan tahun 2024. G. Ibadah kontekstual. Disampaikan kepada jemaat bahwa setiap minggu keempat liturgi ibadah dalam bentuk kontekstual. Untuk itu, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, jemaat yang datang beribadah diharapkan memakai pakaian tradisional atau etnik dari daerah masing-masing. H. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis setiap atau dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. I. Ucapan terima kasih. Atas nama pelaksanaan majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Disampaikan kepada jemaat setelah ibadah, pendeta atau pemimpin ibadah akan turun dari mimbar dan bersama majelis piket berdiri di depan meja altar dan akan bersalam-salaman dengan jemaat sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Panitia Pelaksana Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watofa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Terima kasih, selesai.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 107. Kepadamu ya Tuhan huang syukur di nyanyian putar, terang matahari masuk jua, Engkaulah yang tetap terang sehari-hari. Betapa besar karunia sayang-Mu yang melampaui sayang Bapa, ya Tuhan pokok hidupku. Ketika malam taruh kepadamu percayaku, beri esok dengan suka baru, ku hidup akan hormat-Mu, dan kalau tiada esok nanti, Kau terima rohku apalah, sehingga dapat ku berhenti dan ketemu sejahtera. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Jemaat kekasih Tuhan, persilakan duduk kembali. Nyanyian rohani 9 ayat pertama dan kedua. Rohani 9 ayat 1-2. Hai kaum Tuhanmu Allah-Mu benar. Hai kaum Tuhanmu Allah-Mu benar, beri nyanyian-Mu berbunyi besar, yang maha mulia dan sumber hayat. Muliakanlah Dia segala tempat, Yang rumahnya terang, yang rumahnya terang, yang maha kudus, beri anaknya yang hendak menebus manusia yang hina di dunia zaman. Hai puji kasih-Nya yang heran benar. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur. Mari buka Mazmur 100. Kita bermazmur ayat pertama, ayat-ayat yang ganjil oleh pelayan, dan ayat yang genap oleh umat Tuhan. Mazmur 100 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima kita membaca bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita sambut di dalam Mazmur 138 ayat yang pertama, bernyanyi segenap hatiku. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu, dan hatiku bersukaria memuji nama Tuhanku, yang rahmat-Mu tetap setia. Kita hendak merendahkan diri di hadapan Allah. Kita merenungkan perjalanan yang telah kita lalui 6 hari lamanya. Manakala kita menyadari ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah, kita mau terbuka. Alkitab berkata, jikalau engkau mengatakan engkau tidak berdosa, maka kebenaran Allah tidak ada di dalam engkau. Tetapi kalau kita terbuka, Allah berkenan mendengar dan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Mari kita merendahkan diri berdasarkan pengakuan Daud di dalam Mazmur 51. Mari buka Alkitab Mazmur 51. Kita berdoa menurut Mazmur 51 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Umat Tuhan di mana saja kita merendahkan diri di dalam pengakuan kita menurut Mazmur 51 ayat 3 hingga 14. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.
Di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Kita sambung di dalam Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan berdasarkan kesaksian Alkitab bahwa setiap kita yang menyadari akan segala kesalahan dan kekurangan kita dan telah berdoa dalam pengakuan sebagaimana Mazmur 51, Allah mendengar, Allah mengampuni, Allah memulihkan kembali kita. Karena itu, berusahalah di dalam hidup ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang kedua, dia cari yang berdosa, cari dikau pun. Ia cari yang berdosa, cari dikau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan
Allah telah pulihkan kehidupan mereka. Allah menjaga kehidupan mereka dengan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan dengar hukum Allah sebagai petunjuk hidup baru. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, diambil dari Keluaran 20. Demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Biarlah Roh Kudus menolong kita semua dapat mewujudkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Kita mendengar satu pujian akustik dari Par Pengharapan Jayapura. Dan mari kita siapkan bacaan Habakuk pasal 3. Alkitab kita Habakuk pasal 3.
Tuhan memberkati Bapak Ibu dan anak-anak kita. Kita sudah buka di dalam Habakuk pasal 3 dan nanti kita membaca bersama bergantian ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Kita berdoa dalam ujian rohani 126 ayat 2 dan ayat yang ke-4. Hatiku atas firman-Nya berubah, isi bumi yang fana. Rohani 126 ayat 2 dan 4. Atas firman-Nya berubah, isi bumi yang fana, tapi Tuhanmu sendiri tiada perubahannya. Hatiku teduhkan diri, kasih Tuhanmu teguh, sabdanya anugerahku cukup juga bagimu. Umat Allah menyambut dari ayat-ayat genap hingga ayat yang ke-18, 19 kita baca sama-sama. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. 2. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Aku melihat kemah-kemah orang Kusiam tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sama-sama. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kabar baik semua. Puji Tuhan. Lama juga tidak bersua, tetapi Tuhan baik. Kalau hari ini saudara dan saya, kita masih dimungkinkan untuk beribadah, itu hanya anugerah Allah. Hari ini ada ribuan orang di dunia, hidupnya telah selesai, alias mati. Tapi saudara dan saya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu bukan karena kita sehat, kita oke adanya, tapi hanya karena anugerah Allah. Itulah sebabnya betapa penting kita merenungkan hidup ini. Ribuan tahun yang lampau, hampir 26 abad yang lalu, seorang Nabi Allah muncul untuk mendampingi bangsa pilihan Allah, umat Israel, mengingatkan mereka bagaimana hidup ini. Israel perjanjian baru, Israel masa lalu, Israel perjanjian lama, Israel masa lalu. Tetapi Israel perjanjian baru, itulah gereja, umat Allah, saudara dan saya. Belajar dari pengalaman-pengalaman perjanjian lama, membawa kita lebih hikmat bagaimana hidup di hari-hari ini. Sebab hari-hari ini manusia sedang memberontak terhadap Allah. Berapa banyak orang tidak meninggalkan gereja, berapa banyak orang mengabaikan Allah. Allah tidak terlalu penting. Nanti ada masalah baru mulai mencari Allah. Tapi itu bukan karakter gereja, karakter orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika Israel di masa pemerintahan kerajaan Israel masa lalu, sekitar 600 tahun sebelum Masehi, bangsa pilihan ini hidup menurut kehendak sendiri. Mereka tahu mereka ini bangsa yang Allah pilih. Ratusan tahun sebelumnya, melalui satu pribadi Abraham, Allah memulai rencana penyelamatan dengan memilih seorang pribadi, kemudian satu nation, satu bangsa, Israel. Tetapi di dalam perjalanan itu, bangsa ini memang selalu mengecewakan Tuhan. Ada waktu sekitar tahun 600 sebelum Masehi, lagi-lagi bangsa ini mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya Nabi Allah, dia menulis apa yang kita baca sore hari ini. Dari ayat 1, ayat 3, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17 menggambarkan satu situasi yang mencekam. Tetapi untuk beberapa ayat kita menemukan bagaimana Nabi Allah sedang bicara tentang Allah, tentang Yahweh.
yang tetap setia untuk bangsa pilihannya. Tapi di akhir dari bacaan atau tulisan ini, itu yang tadi Bapak Ibu baca ayat 18, 19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Bapak Ibu, apa yang ditulis oleh Habakuk itu bukan untuk seruan kepada Israel, tetapi dia menulis kepada orang-orang saleh, orang-orang percaya yang hanya segelintir dan tidak banyak, supaya mereka kuat bertahan. Sebab Allah akan menghukum Israel. Ya. Habakuk artinya merangkul, memeluk. Ya. Bagaimana Nabi ini dia datang menjelaskan ada hukuman bagi kita. Karena bangsa kita memberontak terhadap Allah. Tetapi Allah yang telah memilih kita, bagi orang-orang yang setia, selalu saja ada penyertaan Allah. Itu sebabnya dari bacaan yang begitu panjang, 19 ayat, kita mendapat gambaran hukuman yang begitu luar biasa, bagaimana Allah siapkan. Tetapi Nabi Allah ini mengingatkan Allah akan kasih sayang Tuhan. Ya? Coba lihat di ayat 2. Lihat Alkitab ayat 2. Ya? Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ya? Sekalipun kami dihukum, ya Allah, Yahweh, tetapi berikanlah kasih sayang-Mu. Ya. Ayat 3 sampai dengan ayat 12. Bagaimana kita membaca begitu hebatnya hukuman yang akan dialami oleh bangsa pilihan, hanya karena mereka mengecewakan Allah di dalam hidup sebagai bangsa pilihan. Tetapi lagi-lagi Allah yang telah memanggil mereka sebagai bangsa pilihan. Nabi Allah ini mengingatkan untuk kuat, tetap bertahan. Percayalah di balik dari hukuman itu. Itulah ayat 18 dan 19. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, masih ada harapan untuk orang-orang yang mau bertobat. Coba lihat Alkitab. Lihat ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Bagaimana Habakuk mempunyai keyakinan bangsa kafir yang akan dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa pilihan ini. Tetapi nanti Allah juga akan menghukum mereka. Mengapa? Karena bangsa itu mereka tidak berjalan pada jalan Tuhan. Hanya yang mengherankan Habakuk, mengapa Allah memakai bangsa Babilonia, sekarang itu Irak. Mengapa Allah pakai bangsa yang sangat keras? Bangsa ini memang pada zaman itu, kerajaan Babel pada masa itu luar biasa. Ya. Digambarkan di dalam bacaan kita. Ya. Tetapi saudaraku, Allah tetap Allah. Tuhan tetap Tuhan. Dia tetap pegang pilihannya. Sekalipun aku menghukum umatku, supaya mereka mengerti, aku begitu mengasihi mereka
supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Mereka harus percaya di balik daripada seluruh hukuman ini, selalu saja ada cara-cara Tuhan untuk menolong manusia dalam kasih dan pengampunan. Itu sebabnya tema daripada ibadah kita minggu ketiga 15 Oktober, Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, situasi pada zaman itu di abad 6, 7 sebelum Masehi, situasinya mencekam. Bangsa yang keras ini bagaimana dia membantai Israel, ya? Nabi Allah berseru kepada Tuhan tentang penindasan. Tetapi seakan-akan Allah berdiam diri. Allah tidak mau menggubris apa yang menjadi pergumulan umat Tuhan. Coba kita buka pasal 1. Coba buka 1-2 halaman. Saya baca ayat 2, umat Tuhan menyambut ayat 3, gambaran dari pergumulan Nabi Allah. Ayat 2 pasal 1, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Sama-sama 3. Coba lihat itu ya. Apa yang terjadi? Ayat 4 bilang hukum dia terbalik. Orang fasik menelan orang benar. Coba lihat ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara lihat, Allah punya cara untuk mendidik bangsa pilihan ini. Cuma yang menjadi kegelisahan dari Nabi Habakuk, mengapa Allah memakai Babylon, kerajaan yang hebat. Itu kerajaan itu yang memang dia terlalu kuat pada zaman itu. Itu yang menjadi pertanyaan dari Nabi Habakuk. Orang-orang keturunan Kasdim. Coba lihat ayat 6 dari bacaan pasal 1. Ya. Coba lihat Alkitab. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintas bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7 baca sama-sama. Itu bangsa, ya, kerajaan Babel, Kasdim, ya. Itu dia di mana saja dia libas, ya. Israel berantakan di dalam bacaan kita, ya. Ayat 8 pasal 1, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Dan Bapak Ibu kalau pulang bisa baca dapat gambaran. Satu pergumulan yang hebat dari seorang Nabi Allah untuk nasib bangsa pilihan Allah sendiri. Saudara, Allah tidak mau hidup ini mengecewakan dia. Allah punya cara untuk mengingatkan orang-orang percaya, umat Allah, warga gereja. Kalau kita mau hidup dengan ketenangan, ya, dengan hidup yang berkenan, indah, kita sudah tahu
bagaimana hidup yang benar itu. Jangan bermain-main dengan dosa dan menyakitkan hati Allah. Sangat tragis. Bapak Ibu yang suka menyelam di laut, apa yang terjadi di bawah laut? Ya? Atau kita bisa nonton kalau di televisi apa yang terjadi. Tidak ada pemerintahan. Ikan yang besar dia bisa telan ikan kecil. Tidak ada yang melarang. Situasi itu terjadi zaman Habakuk. Itu Alkitab ada tulis. Coba lihat ayat 14. Baca sama-sama ayat 14 dari pasal 1. 3. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Kalau bisa lari sembunyi-sembunyi mungkin aman. Tetapi zaman itu orang-orang yang hidup tidak berkenan, mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Hanya orang-orang segelintir yang dikuatkan oleh Nabi Allah untuk bertahan. Percaya, one day, one time, satu ketika, satu waktu, pasti ada jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sudah kembali ke Habakuk pasal 3. Di dalam bacaan-bacaan tadi, Nabi Allah ini mau mengingatkan bagaimana sekalipun Allah menghukum kita dengan bangsa yang ganas, tetapi bangsa itu dia akan juga dihukum oleh Allah. Tetapi mari kita bertahan sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang mengerti keadaan kita. Dia Allah yang besar, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang mengerti segelintir orang-orang percaya yang bertahan di dalam penghukuman itu. Mereka akan dilindungi, mereka akan dipelihara, mereka akan dijaga. Bapak Ibu Saudara, kira-kira 300 tahun sebelum peristiwa Habakuk ini, apa yang ditulis itu membuktikan Allah seperti itu. Coba lihat ayat 10 dari pasal 3 ini. Lihat ayat 10. Lihat ayat 10 pasal 3. Bapak Ibu lihat, saya baca. Melihat engkau, ayat 11. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Matahari bulan berhenti di tempat kediaman. Allah membuktikan Allah adalah penguasa alam semesta. Allah tahu keadaan manusia. 300 tahun lebih sebelum Habakuk yang kita baca terjadi, waktu Yosua menghadapi raja kafir, Yosua membuktikan orang-orang yang percaya kepada Allah, Allah menyertai mereka. Saya rindu kita lihat kebenaran firman. Yosua pasal 10. Mari buka Alkitab. Yosua pasal 10. Bagaimana Allah membuktikan dia Allah yang hidup. Dia real, dia nyata. Itu Allah yang kita percaya sampai pada malam ini. Yosua pasal 10, saya baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13.
Haleluya. Allah menahan matahari waktu Yosua berdoa. Matahari tidak berjalan. Para ahli ilmiah bilang 1 detik saja. Kalau matahari dia berhenti di satu tempat, bisa 1/4 dari bumi ini akan hangus. Tetapi ribuan tahun yang lampau, pencipta alam semesta, dia telah membuktikan dia penguasa. Dia bisa kasih berhenti matahari supaya Israel bisa memenangkan pertempuran. Itu Allah kita, Yesus Kristus. Lihat ayat 14 dari Yosua 10. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Hari ini saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, tapi kita dapati di Jayapura, di Papua, Indonesia dan di dunia, kita lihat di mana-mana Allah pakai alam semesta untuk mengingatkan manusia kembali kepada Allah. Di antara hidup orang percaya, ada juga orang-orang fasik yang hidup sama-sama di kota Jayapura ini. Dan Allah bisa saja menghukum. Tapi percayalah, kita pasti lolos. Asalkan kita percaya bahwa ada cara Tuhan untuk menghukum, supaya membawa manusia di Jayapura ini kembali pada jalan Allah. Allah rindu seperti apa yang sedang masa lalu terjadi di zaman Habakuk. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri memasuki minggu kerja yang baru mulai di esok hari. Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau kita belum sungguh-sungguh mengiring Dia, perbaikilah kehidupan ini. Jangan terlalu cepat emosional, bertindak gegabah. Baca Alkitab tiap hari. Sisihkan waktu untuk banyak berdoa tiap hari. Hidup ini sudah sulit. Sekalipun kita mengalami situasi seperti zaman Habakuk, selalu saja ada jalan-jalan keluar. Ayat 18 bilang apa? Namun aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Seperti kaki rusa, aku berlari di bukit-bukit. Ayat 19. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang setia, bertahan di dalam kesulitan hidup, tidak gampang bersungut-sungut, tidak mempersalahkan siapa, tetapi introspeksi diri, tenang, berdiam diri di kaki Allah, minta petunjuk. Tuhan akan selalu buka jalan. Kita kuat dan mampu untuk menghadapi situasi. Mari pulang dari persekutuan ini lebih serius dengan Tuhan. Bapak Ibu, di sebelah sana ada ayam apa itu? Ayam panggang KFC itu. Saya rasa semua kita pernah makan ayam itu. Tapi pernahkah kita belajar tahu siapa Kolonel Sanders, pemilik KFC? 60-70 tahun lalu. Siapa dia? Orang yang pernah tumbang karena hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Sampai istrinya meninggalkan dia. Dia bangkrut total, hampir mau bunuh diri. Tetapi di saat-saat terakhir, hidup ini tidak ada apa-apanya lagi.
Tuhan mengirim orang mengingatkan dia back to the God, kembali kepada Allah. Dari situlah dia bangkit. Di berbagai negara di dunia KFC ada. Hanya karena bangkit, percaya Allah, dan Allah mengubah sebuah manusia dan keturunannya. 4 tahun kemudian istrinya kembali, Kolonel Sanders. Mari pulang dari persekutuan ini. Pasti ada saja masalah, ada saja soal dalam hidup ini. Tetapi jangan khawatir. Ada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia setia. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan. Kita justru yang kadang-kadang tidak ingat akan dia. Matius pasal 6, Yesus bilang, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, tetapi Bapa di sorga pelihara dia. Lihat bunga bakung di lembah yang tidak memintal, tapi bagaimana Allah menjaga, melindungi, dia mekar indah di dalam pandangan. Itulah Yesus yang setia, begitu mengasihi manusia yang berdosa, saudara dan saya. Jadilah orang-orang kebanggaan Tuhan. Kita akan lihat perkara-perkara besar akan terjadi di dalam hidup kita ini. Amin. Amin. Kita dengar pujian vokal grup Majelis Piket, Rayon Aspol.
Tuhan memberkati hamba-hambanya. Kita patut bersyukur sekalipun dalam perjalanan hidup kita ada banyak kesulitan. Tetapi Allah yang begitu mengasihi, Dia selalu ada. Mari wujudkan ungkapan syukur dengan persembahan yang telah kita siapkan. Kita memuji Allah di dalam rohani 132. Dan biarlah dengan sukacita dan bukan karena terpaksa kita mau memberi ungkapan syukur kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita memuji Allah. Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Ya Tuhan murah-Mu baka di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lain terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan, Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. karena kesukaan kerja, Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri. tidak terbalas kasihan, Tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. dan anakmu sendirilah Dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. terima hormat dan sembah. Terima hormat dan sembah. Terima hidup dan kerja dengan sekalian benda yang Kau beri.
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan derma perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di sorga, di hadapan-Mu Tuhan, kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Apa yang dapat kami berikan di sore hari ini, semuanya terlahir dengan hati yang penuh sukacita, kerelaan, tanpa paksaan. Kami memberi oleh karena kami menyadari begitu besar kasih Allah dalam hidup kami. Sepanjang minggu kerja yang telah kami lalui dan kami boleh bersekutu hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah berkenan menyambut ungkapan syukur kami berupa persembahan di kantong kolekte di peti-peti persembahan, bahkan bersama-sama dengan 2 keluarga yang mensyukuri pemeliharaan Allah untuk mereka, dan juga 4 keluarga yang memberi persepuluhan. Tuhan kenal mereka. Juga yang memberi di rumah-rumah, yang beribadah bersama dengan Jemaat Pengharapan Jayapura. Tuhan menyambut semua kami, dan Allah memberkati senantiasa. Tuhan menolong Jemaat Pengharapan, menolong Klasis, Port Numbai dan Sinode GKI, supaya setiap rupiah ini di 3 aras GKI di tanah Papua ini dipakai sebagaimana mestinya dengan takut akan Tuhan, sehingga berkat-berkat rupiah ini dia berdampak menjadi berkat dalam pelayanan gereja Tuhan di 3 aras di tanah ini, GKI di tanah Papua. Berkati kami terus ya Tuhan, secara finansial, dari berkat-berkat semua usaha, upaya-upaya kami. Karena dari berkat itulah kami menopang pekerjaan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan dengan sukacita dan penuh syukur, kami mempersembahkan persembahan kami kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengikrarkan iman percaya kita, dan mari siapkan pujian rohani 77. Kita melantunkan ayat pertama, kedua, dan ketiga dalam kesaksian sebagai pengakuan iman kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman, di semua tempat, mari secara bersama kita mengaku dengan memuji Allah dari rohani 77 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi.
Jemaat kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa. Kami membilang banyak terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diingatkan kembali pengalaman umat pilihan-Mu ribuan tahun yang lampau menjadi sebuah pencerahan bagi kami. Untuk bagaimana kami menjaga hidup ini berkenan selalu di hadapan Tuhan. Suara manusia yang terbatas sudah berhenti. Waktu di mana suara Tuhan, biarlah kami rindu terdengar di dalam relung hati kami. Kami akan pulang ya Tuhan, dan kami siap menjalani minggu kerja yang baru. Dan biarlah kebenaran firman ini menjadi tuntunan, bahkan menjadi pegangan di dalam kami melangkah memasuki minggu kerja yang baru. Kami rindu hidup kami berkenan di hadapan Allah. Kami sadar banyak kali ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tetapi ketika Tuhan menolong kami, kami pasti mampu menjalani hidup ini yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kami. Sempurnakanlah kebenaran firman yang kami belajar. Kami tahu Tuhan selalu ada untuk menjaga, menuntun, dan memelihara kami hari lepas hari. Terima kasih untuk ibadah akhir dari persekutuan Jemaat Pengharapan ini Tuhan. Karena itu, menjalani minggu kerja yang baru kami berdoa bagi jemaat ini, hamba-hamba-Mu, para hamba Tuhan, para pendeta, Bapak Ketua Jemaat dan teman-teman para pendeta yang ada di Jemaat Pengharapan, bersama semua penatua Syamas, badan-badan pelayan unsur, panitia-panitia, dan semua komponen yang ada Tuhan. Berjalanlah bersama kami di minggu kerja yang baru. Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk bagaimana melayani, menuntun domba-domba titipan Allah yang adalah umat Tuhan Jemaat Pengharapan. Bahkan umat Tuhan yang beribadah bersama kami live streaming di mana saja. Tuhan, Engkau menyertai mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami taruh seluruh aktivitas di minggu yang baru, dari Klasis Port Numbai dan Sinode GKI, bahkan dari pemerintah baik pusat, provinsi, tetapi juga kota Jayapura. Hamba-hamba-Mu di berbagai lini pemerintahan ada di sana, juga di TNI dan Polri ada di sana. Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu di dalam tugas pelayanan pengabdian untuk bagaimana hidup ini selalu terpelihara, diberkati. Mereka bekerja dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi guru-guru SD, YPK, Sinat Sabah, guru-guru PAUD Pengharapan, Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja, Panitia Sidang Jemaat ke-33 Rayon Gajah Putih, dan semua anak-anak kami dalam pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan, Engkau bersama kami semua di minggu kerja yang baru. Jaga, lindungi, pelihara dan berkati. Dan biarlah semua aktivitas kami
ada di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan umat Tuhan yang merayakan pertambahan usia di minggu yang berjalan ini Tuhan. Bersama-sama juga dengan umat Tuhan dalam pergumulan kesehatan, baik yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah, juga warga umatmu yang ada dalam kedukaan. Kami teringat ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, orang-orang lansia, anak yatim piatu. Tuhan, inilah kami Jemaat Pengharapan dengan semua kondisi yang ada Tuhan. Banyak di antara kami harus terpisah sejak pagi di minggu kerja yang baru hanya untuk sebuah pergumulan, sebuah pencaharian, sebuah usaha, dan sore atau bahkan malam baru berjumpa. Biarlah Tuhan ada di sana dalam setiap rumah-rumah tangga kami di Jemaat Pengharapan ini Tuhan. Bahkan umat Allah di mana saja yang beribadah bersama kami. Beri penghiburan, beri kekuatan, beri kesabaran, beri ketekunan kepada semua kami dengan semua keadaan kami masing-masing. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk bertahan. Kami tidak mudah tergelincir, apalagi jatuh dan hancur. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang bersedia untuk menjaga, melindungi, memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam ibadah di sore hari ini. Majelis Jemaat, Rayon, Aspol, juga pemain keyboard, pemandu pujian, anak-anak muda multimedia, operator sound system, anak-anak-Mu yang mengatur pelayanan di luar, di halaman gereja, semuanya kami membilang banyak terima kasih. Dan Tuhan pakai kami terus jaga, lindungi, pelihara untuk menjadi berkat di dalam panggilan kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan ini. Dan berjalanlah bersama kami di minggu yang baru. Biarlah Tuhan menjadi tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang, untuk menaungi kami di minggu yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Di badai topan dunia, Kidung Jemaat 440, pujian mengakhiri persekutuan kita. Ayat 1 dalam keadaan duduk. Ayat 2, umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu, ya Yesus gunung batu di dunia. Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia. tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu.
Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu yang baru. Kita ambil saat teduh sejenak.